Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan pejuang RSP dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi dengan saya, tentunya saya Wiwik, saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah menonton video saya sebelumnya gitu ya. Kali ini saya juga sedikit mendapatkan ilmu dari apa yang saya baca. Semoga juga ini berguna untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman yang setelah menonton ini mendapatkan manfaatnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara mengelola tim sales agar mendapatkan performa terbaik gitu. Saya sebagai seorang supervisor saya juga masih dalam proses belajar dan terus introspeksi dan terus berimprove tentunya gitu, bagaimana agar tim kita itu bisa performanya itu lebih baik dibandingkan kemarin-kemarin gitu. Nah, dalam sebuah perusahaan itu apapun jenis dan sektor industrinya, itu sejatinya ada 3 hal nih yang selalu menjadi perhatian. Pertama, kualitas produk. Yang kedua, sistem dan prosedur yang ada di dalam perusahaan, dan yang satu lagi itu adalah kesempurnaan tim sales. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang salesnya tadi gitu, karena kebetulan saya juga berada di divisi marketing. Nah, mungkin kita suka bertanya gitu ya, kenapa tim sales itu masuk dalam 3 hal tersebut? Jawabnya adalah simple. Sebagus dan sekeren apapun produk, jika tidak bisa terserap pasar, maka artinya produk itu jelek. Karena dengan terapannya produk ke pasaran menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan itu memang benar dan dibutuhkan oleh pasar. Gitu. Nah, dari kondisi tersebutlah gitu, pada akhirnya kita bisa melihat jika produk itu bisa distribusikan dengan baik, maka artinya tim salesnya juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Tetapi sebaliknya, jika produk tersebut tidak terdistribusi dengan baik, maka tim sales itu belum optimal dalam menjalankan tugasnya gitu. Dilansir dari Berantum ya, 7 strategi jitu mengelola tim sales agar bisa mendapatkan performa terbaik. Itu yang pertama adalah saya sebagai supervisor atau mungkin teman-teman yang sedang menonton ini harus bisa menjadi pemimpin sales yang bisa mengarahkan tim salesnya itu agar bisa selalu mensupport, agar bisa mencapai target tentunya gitu. Kondisi ini menjadi begitu sangat penting mengingat seorang koordinator atau supervisor memang diharapkan mampu untuk menjaga momentum terbaik dari tim sales agar tetap performance-nya itu baik gitu. Jadi pelajaran banget buat saya gitu, tentunya kita semua harus tetap selalu semangat ya, nggak boleh kendor, karena kalau misalkan kitanya lagi lemes, lesu, lagi nggak semangat, tim kita juga bukan tidak mungkin akan merasakan hal yang sama. Yang kedua itu adalah kita harus menjadi pemimpin sales atau supervisor yang bisa mengarahkan tim salesnya itu agar mampu menjalankan tugas yang diberikannya itu secara terstruktur gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena hal didasarkan pada satu kondisi gitu, bahwa sebuah perusahaan yang dijalankan secara terstruktur akan bisa dengan mudah direvisi dan dianalisa jika ada sesuatu yang kurang pas. Tuh. Untuk yang ketiga, menjadi supervisor yang bisa memberikan lingkungan kerja yang kondusif sehingga tim itu bisa bekerja secara positif. Jika dalam sebuah tim itu bisa bekerja dalam kondisi yang kondusif, maka itu menjadi semakin mudah bagi tim untuk mencapai targetnya. Karena salah satu faktor yang membuat seorang sales bisa bekerja secara maksimal adalah kondusifnya lingkungan yang ada. Itu salah satu effort yang harus kita lakukan sebagai seorang SPV. Yang keempat yaitu adalah menjadi SPV yang bisa jadi role model gitu bagi timnya. Jadi saya pribadi dan mungkin teman-teman juga harus bisa jadi role model bagi timnya gitu, sehingga apa yang dilakukannya itu sudah pasti fokus, efektif dan terukur. Ini menjadi penting karena bagi tim marketing itu mereka sudah pasti akan melihat dan menilai secara personal apa yang dicapai oleh leadersnya gitu. Mungkin teman-teman yang di sini tahu gitu ya, bahwasanya ada pencapaian tahunan, dan itu bisa jadi motivasi juga buat rekan-rekan timnya gitu. Itulah kenapa pada akhirnya ya yang mengharuskan seorang leaders itu bekerja dengan fokus dan hasilnya bisa dijelaskan
karena sudah terukur, karena ada hasil. Misalkan tahun kemarin leadersnya ternyata akadnya 30 akad, wah jadi motivasi nih, dapat hadiahnya apa gitu. Yang kelima yaitu adalah menjadi SPV yang selalu bisa mengarahkan timnya agar bisa melihat dari dua sisi. Nah, di mana kedua sisi ini mesti menjadi perhatian leaders adalah prospek dan pesaing gitu. Kedua hal ini memang saling berkaitan. Nah, saling berkaitan di mana prospek adalah tujuan akhir dari tim sales, sedangkan kompetitor adalah sebuah tantangan atau kendala yang bisa menjadi penghambat atau justru sebaliknya menjadi pendukung gitu. Tergantung dari sisi mana kita bisa melihatnya. Kita juga harus bisa melihat itu gitu. Untuk melihat peluangnya juga seperti apa. Jadi pokoknya jangan dari satu sisi, tapi kita harus bisa melihat dari dua sisi gitu. Karena kita sebagai seorang leader harus sering berimprove dan punya strategi gitu, gimana caranya agar kita bisa mencapai target. Lalu yang keenam yaitu menjadi pemimpin sales yang tahu dan memahami karakteristik timnya gitu. Ini menjadi satu hal yang penting juga bagi seorang leader sales itu, ketika dirinya paham akan karakter dari tim salesnya gitu. Maka seorang leader itu akan bisa memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dari tim sales masing-masing gitu. Tentunya ini akan mempermudah pekerjaan juga gitu ketika kita sudah tahu nih karakteristik tim kita tuh seperti apa. Kayak misalnya si A cocok nih dengan pekerjaan tersebut, nanti diarahkan ke tim A gitu. Kalau misalkan tim A nggak cocok dikasih pekerjaan tersebut, itu kemungkinan bakal jadi memperlambat pekerjaan gitu dan memakan waktu juga tentunya. Jadi langkah lebih baik ketika kita itu tahu gitu sifat, sikap, karakteristik marketing di tim kita itu seperti apa gitu, agar kita bisa mendelegasikan tugas-tugas itu dengan mudah. Yang terakhir yaitu adalah jadilah pemimpin sales yang selalu mengupdate jadwal atau program kerja yang sudah disetujui oleh manajemen gitu. Jadi mungkin dari kita sudah ada ya strategi-strategi dari manajemen dalam proses penjualan produk-produk kita gitu. Tapi tentunya kita juga dibutuhkan untuk improve, dan kitanya juga harus ada strategi baru gitu. Strategi sendiri untuk tim sendiri gitu ya, untuk membedakan ya, karena semua tim juga masing-masing sedang berjuang untuk mencapai target gitu. Ketika seorang leaders itu tahu ya, maka dirinya akan lebih mudah gitu membuat action plan marketing strategi dalam menjalankan tugas-tugasnya gitu, yang diharapkan bisa mempercepat untuk bisa mencapai target. Oke, sekian itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.